Di sini saya akan mempraktekkan tentang difusi. Ada dua bahan yang kita perlukan, yaitu setengah gelas air putih dan teh celup. Ini mau yang merek apa aja terserah ya. Kalau sudah, kita ambil teh celupnya, lalu kita masukkan ke dalam airnya. Gak usah dikobok-kobok ya, langsung aja. Lalu kita tunggu selama 15 menit. Ini sudah 15 menit ya. Kita lihat, ternyata tehnya larut. Warnanya jadi seperti ini. Ini ada kentang, kita potong dengan ukuran 0,5 cm. Kemudian ada air garam dan juga air biasa. Kentang ini kita masukkan ke dalam air garam dan air biasa, tapi kita gambar terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana perubahan sebelum dan sesudah kita melakukan percobaan ini. Kemudian setelah kita gambar, kita masukkan kentang ke dalam air biasa dan air garam. Tunggu hingga 15 menit. Setelah 15 menit kita angkat, kemudian kita tiriskan agar air tidak banyak di kentang. Kentang yang sudah kita tiriskan tadi, kita bisa lihat teksturnya berlentur. Kemudian akan kita gambar untuk melihat bagaimana hasil sebelum dan sesudah kita masukkan ke dalam air. Untuk kita gambar setelah kita mengeluarkan dari air tadi. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang kentang yang setelah dikeluarkan dari air garam, teksturnya menjadi lebih lentur dan air biasa keras. Transportasi membran sel. Transportasi membran sel terdiri atas dua, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi pasif. Transportasi pasif adalah transportasi yang tidak membutuhkan energi. Transportasi pasif berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi zat atau larutan. Transportasi pasif terdiri atas tiga, yaitu 1 difusi, 2 osmosis, dan 3 difusi campuran. Di sini ada dua, yaitu difusi dan osmosis. Yang pertama, difusi. Difusi secara pengertian adalah perpindahan zat, gas, padat atau cair dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah, sehingga konsentrasi zat menjadi sama. Seperti contoh, teh yang dicelupkan ke dalam air tawar selama 15 menit. Yang kedua, osmosis. Osmosis secara pengertian adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeabel atau semi permeabel. Seperti contohnya kentang yang dicelupkan ke dalam air garam dan air tawar. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan yang dilarutkan ke dalam larutan-larutan. Di sini ada sel hewan yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonik mengalami krenasi atau pengerutan. Yang kedua, di sini ada sel tumbuhan yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonik
mengalami plasmolisis. Plasmolisis adalah plasma yang mengerut. Dinding sel tumbuhan tetap kukuh karena dinding sel tumbuhan sangat kuat. Jadi yang mengerut hanya plasmanya saja. Di sini sel hewan yang dimasukkan ke dalam larutan isotonik tetap normal karena larutan yang masuk akan keluar kembali. Di sini sel tumbuhan juga sama, tidak mengalami apa-apa, tetap normal. Lalu di sini sel hewan dan sel tumbuhan ketika dimasukkan ke dalam larutan hipotonik mengalami lisis atau kerusakan pada sel hewan. Itu akan meledak dan karena masuk terlalu banyak akhirnya meledak dan mengalami kerusakan. Di sini ketika sel tumbuhan dimasukkan larutan hipotonik mengalami turgid atau pembengkakan plasma. Dinding sel tetap kukuh tetapi agak membengkak sedikit. Nah, begitulah penjelasan saya tentang transportasi membran sel. Terima kasih.